Apa sih MBKM itu? Jadi MBKM itu merupakan program yang digagas pemerintah. Tersebut. Nah, ada banyak cara dalam daftar ini ya. Tapi sebelumnya MBKM itu ada apa aja sih, Kak? ada banyak ya. Kalau nggak salah itu ada 9. Halo mahasiswa semuanya, kali ini kita berkesempatan untuk membahas lebih dalam apa sih itu MBKM dengan kita mendapatkan narasumber dari mahasiswa Universitas Jember semester 5. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Dwi Noverta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM akhir 1079. Oke, mari saja kita langsung panggilkan narasumber kita. Silakan Pak masuk, Pak. Halo. Oke, sebelumnya kakaknya bisa perkenalan dulu ya, Kak. Jadi, halo semuanya, aku Ayu Putrulandari dengan akhiran 4113, merupakan mahasiswa semester 5 dari Universitas Negeri Jember. Jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, berarti biasa dipanggil Kak Putri ya? Iya, boleh. Oke. Sebelumnya kakak kegiatannya akhir-akhir ini apa, Kak? Jadi kegiatan aku akhir-akhir ini menjalani semester 5 dengan penuh semangat ya. Kemudian aku juga ditugaskan menjadi asisten dosen pada praktikum kimia dasar 1 di jurusan aku. Oke. Sebelumnya kita di sini akan membahas tentang apa sih itu MBKM ya, Kak. Mungkin dari kakak bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih MBKM itu? Jadi MBKM itu merupakan program yang digagas pemerintah, yang digagas oleh Kemendikbud, di mana MBKM ini menawarkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan secara langsung yang berkontribusi untuk masyarakat. Jadi bisa disingkat, mahasiswa itu diberikan akses untuk langsung berkontribusi kepada masyarakat di luar jam perkuliahan. Oke, berarti itu sedikit penjelasan tentang MBKM ya, Kak? Iya. Mungkin kalau dari saya ini kan mahasiswa baru ya. Oke, itu gimana sih, Kak, cara biar kita bisa mendaftar atau ikut serta dalam MBKM tersebut? Nah, ada banyak cara dalam daftar ini ya. Tapi sebelumnya untuk cara mendaftar, alangkah baiknya kita ke bagaimana cara informasi pendaftaran itu terlebih dahulu. Jadi untuk memperoleh informasi mengenai MBKM ini tidak terlepas dari peran universitas juga lingkungan yang ada. Di mana beberapa informasi seperti MBKM ini memang bukan lumayan sulit sih, lebih ke kita harus lebih teliti lagi untuk mengetahuinya. Jadi ada banyak di dunia maya saat ini, ada banyak cara untuk mengetahui informasi secara digital kan. Jadi mau nggak mau kita harus lumayan terbuka atas bagaimana informasi yang disampaikan oleh Kemendikbud, universitas, jurusan kalian, dan beberapa mungkin bisa juga faktor dari orang tua ataupun saudara-saudara. Oke, berarti kalau untuk peran kakak tingkat itu sendiri itu bagaimana, Kak? Jadi gini, sebelumnya ini pertanyaan yang bagus banget karena aku juga mendapatkan informasi dari MBKM ini juga nggak terlepas dari peran kakak tingkat, karena mau nggak mau, apalagi waktu itu karena masih mahasiswa baru juga kan, belum yang mengetahui apa sih program-program yang bisa kita ikuti kecuali organisasi yang sudah ada di perkuliahan atau kampus ya. Jadi mau nggak mau kita harus mencari informasi lebih dalam lagi. Disitulah peran kakak tingkat atau warga dari kampus itu berkontribusi, di mana
dari mereka kita juga bisa memperoleh pengalaman atau informasi yang mungkin nggak bisa disampaikan secara langsung di dunia maya. Oke, berarti apa namanya, kita bercakap-cakap sama kakak tingkat itu sangat penting ya. Iya, iya sih. Bukan penting-penting banget, cuma gimana ya, untuk memperoleh informasi itu kan nggak cuma dari dunia maya doang. Oke. Atau juga bukan cuma dari universitas langsung ataupun jurusan kalian langsung. Jadi peran kakak tingkat ini bisa sedikit membantu kalian untuk mengenali lebih akrab lagi bagaimana apa sih yang ada di perkuliahan ini. Oke, kalau barusan kakak udah jelasin bagaimana caranya kita untuk bisa daftar atau join ya kak tentang ke MBKM ini. Nah, kalau boleh tahu ini kak, sepengetahuannya kakak, MBKM itu ada apa aja sih kak? Ada banyak ya, kalau nggak salah itu ada 9 program, di mana salah satunya program Kampus Merdeka, Kampus Mengajar maksudku. Kemudian pertukaran mahasiswa merdeka, kewirausahaan, magang mandiri, dan lain sebagainya. Aku nggak bisa menyebutkan berbagai banyak program karena seiring berjalannya waktu, program-program yang digagas pemerintah ini semakin bertambah, juga semakin Ditingkatkan lagi Ya, gitu ya kak. Oke. Nah, untuk pengalaman kakak sendiri ini gimana kak? Jadi aku merupakan salah satu peserta pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Negeri Medan tahun 2023 dari Agustus sampai Desember. Nah, untuk pengalaman sendiri lumayan berkesan ya, karena itu pertama kalinya aku naik pesawat, juga bertemu dengan berbagai ragam suku budaya yang ada di Indonesia. Apalagi Universitas Negeri Medan itu menerima hampir 200 mahasiswa dari 59 universitas berbeda di Indonesia. Oke. Nah, berarti gimana rasanya kakak bisa ke Medan? Jadi- Secara kan kita ini kakaknya asli Jember ya? Iya. Asli Jember, terus tiba-tiba langsung karena MBKM ini atau pertukaran pelajar, kakak tiba-tiba langsung ke luar kota, itu gimana rasanya kak? Lumayan deg-degan sih awalnya ya, apalagi banyak persiapan yang harus aku lakukan karena mau nggak mau kan ini pertama kali aku jauh dari orang tua, jadi ada banyak kekhawatiran awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, alhamdulillahnya aku bisa survive di sana, apalagi bertemu dengan dosen, juga teman-teman yang juga berbeda adat istiadat di sana, membantu aku untuk lebih bisa meraih pengalaman, juga survive diri aku sendiri untuk upgrade lebih baik lagi. Oke. Kalau boleh tahu kakak selama di sana ini melakukan apa saja? Jadi banyak kegiatan yang bisa aku lakukan di sana. Apalagi salah satu visi dari MBKM khususnya PMM ini adalah melakukan kontribusi langsung kepada masyarakat ya, seperti halnya observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang berkesan itu saat kita di sana berkesempatan untuk melihat bagaimana pembuatan kain ulos, kain tradisional dari Medan, yang mana langsung dibuat oleh para tetua di Medan itu sendiri. Oke. Nah, kalau untuk benefitnya kak? Nah, banyak banget benefit nih. Jadi para mahasiswa baru ini kan pasti kalau cari program pasti yang banyak benefitnya yang menguntungkan kan. Nah, ada beberapa benefit yang bisa kalian dapatkan kalau join ke MBKM. Apalagi kalau ke program PMM. Nah, salah satunya ini jejaring pertemanan, banyak banget. Apalagi kan kita bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang juga bertukar budaya di salah satu kampus itu kan. Nah, kemudian ada juga upgrade skill. Jadi dari apalagi aku ya, karena dulu lumayan agak mungkin bahasa sekarang introvert ya. Jadi untuk para kaum introvert itu kita bisa dituntut lebih ekspresif lagi kepada dunia luar. Oke, jadi yang awalnya introvert jadi extrovert. Ya. Oke. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Kalau untuk biaya nih kak, pasti kan
dari mahasiswa-mahasiswa baru pasti bertanya-tanya, biayanya ini bagaimana sih, kalau biaya kesananya, biaya pulangnya, biaya makannya, biaya hidupnya, itu gimana Kak? Nah, jadi untuk biaya-biaya yang kamu sebutkan itu hampir insya Allah lah ditanggung oleh pemerintah. Oh. Jadi ada yang namanya BBH atau bantuan per bulan dari pemerintah yang diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti MBKM. Sebagai contoh, kalau waktu aku PMM, aku dapat uang itu 1,5 juta Banyak dari juga. pemerintah per bulannya. Memang Oke. lumayan banyak, apalagi karena aku kan bertukarnya di luar pulau ya. Oke. Mau nggak mau, bukan nggak mau sih. Lebih ke transportasinya juga menggunakan pesawat. Nah, Oke. di mana pesawat ini juga ditanggung oleh pemerintah. Oh, jadi kakak ini nggak ngeluarin uang sepeser pun ya? Alhamdulillahnya enggak. Jadi BBH ini kan memang diberikan pemerintah untuk biaya bantuan kepada mahasiswa. Nah, untuk ke Medan sendiri, untuk gaya hidup aku itu sudah cukup. Berarti kakak untuk gaya hidupnya itu udah dapat uang dari itu ya? Kakak gunain untuk itu semua? Sampai. Makan, kakak dari pemerintah, kayak gitu ya. Nah, kalau boleh tahu kesan dan pesannya kakak selama mengikuti MBKM ini apa ya? Pesan dan kesan. Ya. Untuk kesannya, gimana ya? Ini kan pertama kali aku keluar pulau. Oke. Dimana Jauh juga ya kak? Langsung ke Sumatera Utara, dimana otomatis banyak banget kesan yang berlangsung, kesan yang aku dapatkan dari Medan. Jadi salah satunya bagaimana budaya Medan itu bisa merangkul adat beberapa suku yang ada di sana. Jadi ada suku Tamil, ada suku Batak sendiri, juga berbagai suku yang ada di sana. Nah, bagi aku itu kayak sesuatu yang wah, kok bisa salah satu kota, apalagi Medan itu kota terbesar kedua atau ketiga kalau nggak salah di Indonesia kan, itu bisa melingkup atau bisa merangkul seluruh suku yang ada di sana. Nah, untuk pesannya sendiri, mungkin kalian untuk mahasiswa baru atau mahasiswa yang lagi cari program menguntungkan agar nggak bosen di perkuliahan, kalian bisa banget join di MBKM, khususnya PMM ini. Apalagi kita dapat benefit uang guys. Iya. Oke, sekian penjelasan dari Kak Putri terkait dengan apa itu MBKM. Kurang lebihnya kalian bisa cari sendiri ya. Nah, untuk kalian yang kurang paham terkait dengan pembahasan atau penjelasan yang dilontarkan oleh Kak Putri, kalian bisa cari sendiri ya di berbagai Platform. platform contohnya seperti Google, itu pasti banyak. Apalagi sekarang teknologi udah canggih ya, informasi juga udah sangat banyak sekali ya Kak. Nah, sekian penjelasan terkait MBKM yang dapat kami sampaikan atau yang dapat Kak Putri jelaskan. See you next time guys.